Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Heriat Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara merancang metode pembelajaran interaktif dan sistematis dengan bantuan AI (Artificial Intelligence) kecerdasan buatan. Di sini saya menggunakan ChatGPT. Ini bisa kita lakukan agar pembelajaran itu bisa lebih dimengerti dengan cepat dan sistematis oleh peserta didik dengan cara menganalisis materinya. Jadi fokus sebenarnya setiap pembelajaran itu adalah materi. Bagaimana materi itu dianalisis secara sistematis dan mendalam. Di sini saya akan mencontohkan ataupun menginspirasi rekan-rekan sebagai penambah wawasan saja agar kita memiliki cara yang inovatif, kreatif dan sistematis sehingga nantinya bisa terus dilakukan tanpa henti. Sekarang sudah canggih, dengan bantuan AI ini kita bisa melakukan hal-hal yang di luar yang kita pikirkan sebelumnya. Baik, di sini pertama saya akan meminta bagaimana ChatGPT ini memberikan cara menganalisis materi pembelajaran. Jadi kata kunci yang kita gunakan adalah bagaimana cara menganalisis materi pembelajaran tersebut. Nah, di sini ada jawaban. Jadi kita bisa berinteraksi, bertanya ya, seperti bantuan ataupun rekan partner untuk kita mintai ilmunya ataupun apa saja. Menganalisis materi pembelajaran adalah langkah penting dalam proses pembelajaran yang dapat membantu Anda memahami, mengorganisasi, dan mengasimilasi informasi dengan lebih baik. Nah, ini dibuatkan langkah-langkah. Pertama, membaca atau mendengarkan dengan cermat. Jika materi berupa teks dibaca dengan seksama, maka informasi baik itu dari ceramah atau presentasi akan bisa ya dengan mudah untuk dicatat poin-poin kuncinya yang relevan. Yang kedua, identifikasi tujuan pembelajarannya apa. Yang ketiga, tanda poin utama, cari hubungan antar konsep. Jadi konsep-konsep yang dijelaskan dalam materi itu kita cari hubungannya dan kita hubungkan dengan konsep lainnya. Apakah ada aliran logis, urutan kronologis yang perlu diperhatikan. Gunakan teknik catatan ini selama proses pembelajaran. Kita bisa menggunakan metode mind map, tabel atau poin-poin penting untuk membantu mengorganisasi informasi dengan lebih jelas. Pahami istilah kunci. Nah, ini istilah penting dan definisinya. Jadi kita bisa nanti mencatat dengan lengkap ya. Cari tahu lebih lanjut. Gunakan pertanyaan. Ini selama analisis, ajukan pertanyaan kepada diri sendiri untuk menguji pemahaman Anda. Jadi sumber-sumber sudah kita siapkan ya, hubungannya apa dan seterusnya. Cari contoh dan ilustrasinya. Nah, di sini untuk membantu memahami konsep dengan lebih baik harus ada contoh yang relevan untuk mengilustrasikan konsep yang diajarkan. Refleksikan dan diskusikan. Nah, ini kita bisa mendiskusikan materi dengan teman atau instruktur. Diskusi ini nantinya dapat memberikan perspektif baru dan mengklarifikasi hal-hal yang kurang dipahami. Mengevaluasi pemahaman Anda. Nah, ini evaluasi juga akan menentukan keberhasilan dalam menganalisis dan memahami materi dengan baik.
teruskan dengan latihan dan aplikasi. Dengan menerapkan ataupun mengikuti langkah-langkah di atas, maka dapat menganalisis materi pembelajaran dengan lebih efektif dan meningkatkan kemampuan pemahaman kita. Nah, dari sini, dari yang sudah diuraikan, yang saya minta ini adalah sebuah contoh saja, simulasi. Silakan nanti rekan-rekan praktekkan melalui ChatGPT ini apa kira-kira yang bisa di maksudnya diproseskan. Karena kalau kita bisa memproses sebuah materi dengan baik, menganalisis dengan baik, maka dengan mudah nantinya diterapkan dalam pembelajaran. Oke, saya akan perintahkan ChatGPT untuk membuat analisis mendalam dari materi tekanan zat, padat, cair, dan gas pada mata pelajaran IPA kelas 8. Nah, dari sesuai analisis di atas dalam bentuk tabel. Nah, dari tabel kita bisa lihat langkah analisis, ada tujuan pembelajaran, tekanan zat padat, tekanan zat cair, tekanan zat gas. Ini sudah dibuat tujuan pembelajarannya, memahami konsep tekanan pada zat padat, zat cair, zat gas. Poin utamanya apa di sini sudah jelas. Tekanan zat padat dihasilkan dari gaya yang saling bertindak antar partikel, sedangkan tekanan cair dihasilkan dari gaya yang saling bertindak antar partikel cair. Hubungan konsepnya bisa kita lihat ketika zat tersebut. Oke. Nah, teknik catatannya seperti ini. Contohnya, nah ini sudah dibuat pendorong tumpul. Contoh, kalau zat cair air di dalam tabung manometer menunjukkan tekanan cair. Udara di dalam ban sepeda menghasilkan tekanan gas. Nah, pertanyaan yang mungkin bisa ditanyakan bagaimana ya partikel berinteraksi, bagaimana luas permukaan. Nah, sekarang evaluasi pemahaman. Suruh menjelaskan kembali konsep tekanan, padat, cair, dan gas tanpa melihat catatan. Terakhir, latihan dan aplikasi. Lakukan percobaan sederhana untuk mengukur tekanan padat, tekanan cair, sistem hidrolik, tekanan gas, contoh tabung gas, balon udara. Nah, tabel di atas memberikan gambaran tentang bagaimana analisis mendalam metode tekanan zat padat, cair, dan gas dapat dipresentasikan dalam bentuk tabel. Oke. Selain bentuk tabel, kita bisa membuat dalam bentuk paragraf. Oke. Ini kita namai metode pembelajaran analisis konsep. Jadi metode analisis konsep ini adalah salah satu teknik pembelajaran yang fokus pada pemahaman dan penerapan konsep-konsep yang diajarkan. Dalam metode ini, siswa diajak mengidentifikasi poin-poin utamanya, menghubungkan konsep yang ada, menggunakan teknik catatan, menemukan contoh dan ilustrasi, serta merumuskan pertanyaan-pertanyaan untuk menguji pemahaman mereka, sehingga siswa dapat menggali konsep secara mendalam dan menyeluruh. Tujuannya meningkatkan pemahaman siswa dalam membantu mereka menguasai materi pembelajaran secara baik. Ini bisa diterapkan untuk pembelajaran matematika, sains, ya, bahasa dan sastra, sejarah, seni musik. Saya minta untuk materi berikutnya saya perintahkan lagi saya tinggal copy perintah ini, Ctrl+C. Saya ganti materi bahasa Inggris misalnya.
S strip strip IPX plus minus 10 penulisannya. Oke, tinggal kita ketik perintahnya. Ini contoh teks deskriptif untuk kelas 10 dalam bentuk tabel. Tujuannya, poin utama, hubungan konsep, teknik catatan, contoh dan ilustrasi pertanyaan, evaluasi. Oke, sekarang saya ganti materi interaksi sosial, misalnya kelas 7. Interaksi sosial. Oke. Oke, ini sangat sistematis ya. Sudah dibuatkan, tinggal kita menerapkan ya. Nah, seperti ini. Ada hubungan konsep, poin utama, tujuannya. Oke, dan bisa diteruskan untuk materi lainnya dan pelajaran lainnya. Berikutnya saya akan membuat perintah lagi melalui ChatGPT ini. Saya ingin berinovasi dalam membuat metode pembelajaran baru yang belum ada. Saya ingin metodenya seperti dari materi pelajaran yang saya ingin buat, yaitu alur input, processing, dan output seperti pada komputer. Nah, bisakah membantu ya ChatGPT ini yang kita inginkan dengan jelas dan rinci, dan namai materi tersebut. Nah, di sini ChatGPT menciptakan materi baru dengan alur input, processing, output seperti pada komputer. Ini namanya metode pembelajaran alur input. I-nya input. Nah, ini bisa dilihat inputnya, identifikasi materi yang akan diajarkan, tentukan tujuan pembelajaran yang jelas, baik keterampilan, pengetahuan, ataupun pemahaman konsepnya. Pahami kebutuhan dan latar belakang siswanya. Prosesingnya, memprosesnya, desain langkah-langkahnya yang terstruktur dan terorganisir. Pertimbangkan pemanfaatan teknologi dan media pembelajaran berbagai. Gunakan beragam strategi pembelajaran. Sedangkan outputnya adalah setelah proses pembelajaran, siswa diberi kesempatan untuk menunjukkan pemahaman mereka melalui berbagai bentuk evaluasi seperti tes, tugas proyek, presentasi, ataupun portofolio.
berikan umpan balik ya, evaluasi metodenya yang menerapkan dan mengidentifikasi apakah tujuan pembelajaran telah tercapai dengan efektif. Jadi input yang diinginkan adalah seperti ini. Cara-cara untuk meningkatkan efektivitas metode pembelajaran ALIPO harus interaktif dan kreatif, kolaboratif, personalisasi. Ini bisa kita baca penggunaan teknologi, pendekatan sistematis, adanya keterkaitan antar bagian kulit membaca dan evaluasi berkelanjutan. Jadi diharapkan dengan IPO ini menciptakan pengembangan daya yang efektif dan bermanfaat. Tentunya penting ya. Oke, saya perintahkan seperti tadi buat buat uh, analisis mendalam dari materi sesuai analisis. Nah, saya ganti sesuai metode IPO. Oke, bahkan analisis mendalam. Jadi kita lihat tahapan IPO-nya sudah dibuat, inputnya apa, processingnya apa, outputnya. Oke, berikutnya jika kita perintahkan lagi ganti materi, misalnya materi teori relativitas Einstein. Nah, itu ya sudah dibuatkan langkahnya, tahapannya. Prosesinya ada 4 langkah. Nah, di sini tugas proyek, buat tugas proyek untuk mengeksplorasi aplikasi teori relativitas dalam teknologi modern atau astronomi. Ini sudah tingkat tinggi ya. Tesnya itu sudah mengukur sesuai tentang konsep tersebut. Oke, bisa kita buat seperti apa ya dan bagaimana yang kita inginkan, tergantung kata kunci yang kita berikan. Oke, ini hanya gambaran saja, menginspirasi, menambah wawasan kita ya untuk mengenal ChatGPT. Kecerdasan ini mensinkronkan dengan kecerdasan kita ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.